Dengan vaksin dan obat-obatan itu biasanya selama ini jangan berpikir Badan POM itu hanya tukang stempel. Kalau tukang stempel ujung-ujungnya kita tolak. Tapi harus dilibatkan dari awal. Dan itulah pesan saya sebagai Kepala Badan POM. Banyak sekali beberapa saat yang lalu produk-produk obat dan sebagainya ditolak karena sampai ke Badan POM, karena Badan POM tidak dilibatkan dari awal. Karena kita tahu standarnya, metodenya, karakteristiknya dan sebagainya, termasuk farmakokinetik, dinamik dan sebagainya. Kita punya standar global. Oleh karena itu, dalam hal pengembangan vaksin ini, Badan POM punya tekad akan mendukung secara maksimal yang kita bisa lakukan. Karena ini kita akan buat sejarah. mRNA vaksin pertama di dunia untuk penyakit demam berdarah. Dan kalau ini bisa berhasil, bukan hanya Tsinghua dan University of Indonesia yang dapat, bukan hanya Kementerian Kesehatan dan Indonesia, tapi seluruh dunia akan terdampak. Jadi saya kira itu intinya. Kalau dari saya, jangan tunggu Badan POM sebagai tukang stempel, libatkan dari awal. Dan terima kasih, kali ini kami sudah dilibatkan dari awal. Itu yang dari kami. Ya, terakhir sebelum nanti mau tanya lagi nih, LPDP ngasih uangnya, jadi kita mesti terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Jadi untuk kegiatan ini LPDP mendanai bersama dengan PT Etana. LPDP 7 miliar, Etana 9 miliar. Jadi 16 miliar dedicate untuk Profdeti, untuk menjadi prototipe dan uji klinis. Ini tahun kedua dan kita akan lanjut tahun ketiga. Ke depan dana abadi penelitian pokoknya ada 14 triliun. Setiap tahun ada 1 triliun yang bisa dimanfaatkan. Dan ruangnya cukup besar. Tadi atas arahan Pak Menteri, direksi atau arahan dari Bu Wamen, Pak Kepala BRIN, kami LPDP siap untuk mendanai vaksin maupun alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Satu pertanyaan lagi. Saya Mika dari Antara News, izin bertanya. Ini kan dari UI dan Simbu sudah kolaborasi untuk ini. Apakah nanti membuka kemungkinan untuk kolaborasi vaksin-vaksin lainnya? Karena kan dibutuhkan juga inovasi-inovasi regen-regen lainnya. Terima kasih. Nanti ini Ibu Wamen dan jawab ya. Kalau saya kan usernya, yang provide Ibu dengan Kepala BRIN sebenarnya. Sebenarnya ini Rektor UI juga punya peran yang sangat besar di sana. Indonesia pakai rutin tuh 15 antigen. Antigen tuh kayak apa? Bibit vaksinnya, bibit virusnya. Nah, dari 15 itu kita produksi 13 vaksin. Karena ada satu vaksin maksudnya kayak pentavalen, itu yang digabung-gabung antigennya. Beberapa antigen jadi satu vaksin. Nah, dari 15 yang baru bisa diproduksi dari awal, dari hulu ya, dari research, itu baru 4. Yang 11 lagi nih masih seperti kayak assembly lah, masih dipasang-pasang, di tempel-tempel, belum benar-benar full manufacturing. Jadi saya minta tolong tadi ke Pak Rektor gitu kan, ke Ibu Wamen, ke Pak Kepala BRIN gitu ya, dengan dukungan Pak Taruna Ikrar dan yang paling penting dukungan LPDP agar yang 11 ini bisa diteliti juga sehingga bisa diproduksi. Nah, saya nggak tahu tadi saya udah taruh target, nggak tahu kalau Bu Wamen mau kasih apa target yang lebih ambisius gitu. Ini benar targetnya bagus, kita punya target yang ditetapkan. Ada satu mekanisme perubahan di kementerian kita dibanding di sebelumnya waktu kita belum menjadi Kementerian Sains Teknologi terpisah adalah skema pendanaan riset kita berubah. Jadi kalau dulu skema pendanaan riset itu terbuka, silakan masukkan secara general. Tetapi sekarang kita mempunyai skema pendanaan riset sekitar 50% dari anggaran riset kita yang datang dari termasuk dari APBN dan juga dari LPDP, itu sekitar 50% kita buatkan yang kita bilang skema pendanaan riset strategis. Artinya kita mempunyai yang kita bilang proposal call, jadi memanggil. Kalau sudah ditentukan oleh Pak Menteri, kita bisa menentukan kita akan sisihkan dana hanya untuk tadi mungkin 11 itu. Lalu proposal yang masuk hanya untuk penelitian di 11 itu. Jadi kita bisa strategis mengkhususkan dananya untuk itu. Itulah jadi ada persaingan yang sehat, yang terbaik yang bisa mengerjakannya itu akan mendapatkan dananya dan kita bisa mencapai hasilnya. Jadi secara strategis kita mempunyai skema grand call, strategic grand call itu yang akan kita lakukan segera menindaklanjuti yang diminta Pak. Nah, masih ya. Dengan vaksin dan obat-obatan itu biasanya
selama ini jangan berpikir Badan POM itu hanya tukang stempel. Kalau tukang stempel ujung-ujungnya kita tolak. Tapi harus dilibatkan dari awal. Dan itulah pesan saya sebagai Kepala Badan POM. Banyak sekali beberapa saat yang lalu produk-produk obat dan sebagainya ditolak karena sampai ke Badan POM. Karena Badan POM tidak dilibatkan dari awal. Karena kita tahu standarnya, metodenya, karakteristiknya, dan sebagainya. Termasuk farmakokinetik, dinamik, dan sebagainya. Kita punya standar global. Oleh karena itu, dalam hal pengembangan vaksin ini, Badan POM punya tekad akan mendukung secara maksimal yang kita bisa lakukan. Karena ini kita akan buat sejarah. mRNA vaksin pertama di dunia untuk penyakit demam berdarah. Dan kalau ini bisa berhasil, bukan hanya Tsinghua dan University of Indonesia yang dapat, bukan hanya Kementerian Kesehatan dan Indonesia, tapi seluruh dunia akan terdampak. Jadi saya kira itu intinya. Kalau dari saya, jangan tunggu Badan POM sebagai tukang stempel, libatkan dari awal. Dan terima kasih, kali ini kami sudah dilibatkan dari awal. Itu yang dari kami. Ya, terakhir sebelum nanti mau tanya lagi nih, LPDP ngasih uangnya, jadi kita mesti terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Jadi untuk kegiatan ini LPDP mendanai bersama dengan PT Etana. LPDP 7 miliar, Etana 9 miliar. Jadi 16 miliar dedicate untuk Profdeti untuk menjadi prototipe dan uji klinis. Ini tahun kedua dan kita akan lanjut tahun ketiga. Ke depan dana abadi penelitian pokoknya ada 14 triliun. Setiap tahun ada 1 triliun yang bisa dimanfaatkan. Dan ruangnya cukup besar. Tadi atas arahan Pak Menteri, direksi atau arahan dari Bu Wamen, Pak Kepala BRIN, kami LPDP siap untuk mendanai vaksin maupun alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Ya. Satu pertanyaan lagi. Saya Mika dari Antara News ingin bertanya, ini kan dari Uli dan Sindu sudah kolaborasi untuk ini, apakah nanti membuka kemungkinan untuk kolaborasi vaksin-vaksin lainnya, karena kan dibutuhkan juga inovasi-inovasi regen-regen lainnya. Terima kasih. Nanti ini Ibu Wamen dan jawab ya. Kalau saya kan usernya, yang profit Ibu dengan Kepala BRIN sebenarnya. Sebenarnya ini Rektor UI juga punya peran yang sangat besar di sana. Indonesia pakai rutin tuh 15 antigen. Antigen tuh kayak apa? Bibit vaksinnya, bibit virusnya. Nah, dari 15 itu kita produksi 13 vaksin. Karena ada satu vaksin maksudnya kayak pentavalen, itu yang digabung-gabung antigennya. Ya. Beberapa antigen jadi satu vaksin. Nah, dari 15 yang baru bisa diproduksi dari awal, dari hulu ya, dari research, itu baru 4. Yang 11 lagi nih masih seperti kayak assembly lah, masih dipasang-pasang, di tempel-tempel, belum benar-benar full manufacturing. Jadi saya minta tolong tadi ke Pak Rektor gitu kan, ke Ibu Wamen, ke Pak Kepala BRIN gitu ya, dengan dukungan Pak Taruna Ikrar dan yang paling penting dukungan LPDP agar yang 11 ini bisa diteliti juga sehingga bisa diproduksi. Nah, saya nggak tahu tadi saya udah taruh target, nggak tahu kalau Bu Wamen mau kasih apa target yang lebih ambisius gitu. Ini benar targetnya bagus, kita punya target yang ditetapkan. Ada satu mekanisme perubahan di kementerian kita dibanding di sebelumnya waktu kita belum menjadi Kementerian Sains Teknologi Terpisah adalah skema pendanaan riset kita berubah. Jadi kalau dulu skema pendanaan riset itu terbuka, silakan masukkan secara general. Tetapi sekarang kita mempunyai skema pendanaan riset sekitar 50% dari anggaran riset kita yang datang dari termasuk dari APBN dan juga dari LPDP, itu sekitar 50% kita buatkan yang kita bilang skema pendanaan riset strategis. Artinya kita mempunyai yang kita bilang proposal call, jadi memanggil. Kalau sudah ditentukan oleh Pak Menteri, kita bisa menentukan kita akan sisihkan dana hanya untuk tadi mungkin 11 itu. Lalu proposal yang masuk hanya untuk penelitian di 11 itu. Jadi kita bisa strategis mengkhususkan dananya untuk itu. Itulah jadi ada persaingan yang sehat, yang terbaik yang bisa mengerjakannya itu akan mendapatkan dananya dan kita bisa mencapai hasilnya. Jadi secara strategis kita mempunyai skema grand call, strategic grand call itu yang akan kita lakukan segera menindaklanjuti yang diminta. Nah, masih ya. Baik, masih.